Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang teknologi dari artificial intelligence dan gimana AI ini akan merubah ya semua hidup kita, akan ngambil beberapa pekerjaan tapi juga akan bikin ya beberapa pekerjaan yang baru dan kita akan bahas di sini ke depannya masa depan dunia itu akan seperti apa. Karena ini adalah sebenarnya topik yang gue udah bahas dari 2022. Kalau teman-teman lihat banyak yang nonton podcast gue dari zaman 2022, gue udah ngomong tentang ini ya. Pada zaman itu orang masih kayak, "Oh, masa sih dia bisa begini, masa sih dia bisa begitu?" Tapi sekarang semuanya udah pakai setiap hari. Dan kita akan bahas ya transisi AI yang sangat cepat dari dulu itu large language model, LLM, sekarang yang banyak dipakai adalah agentic AI. Gue yakin yang banyak kalian pakai itu kalian banyak cuman chat tanya jawab, ya. Itu hal yang gue pakai di tahun 2022. Tapi di 2026 ini AI udah berubah sekali, berubah total, udah jadi agentic, udah bisa bekerja, ya, udah bisa disuruh-suruh, udah bisa jadi karyawan beneran. Jadi kalau kalian tanya ya penggunaan AI untuk gue pribadi itu seperti apa, ini karena banyak sekali yang request untuk bikin videonya, jadi gue akan bikin di sini. Penggunaan gue tahun 2022 ketika gue fokusnya untuk chat sama AI, itu untuk meng-counter tesis gue. Jadi gue tidak pernah menanya apa yang bagus menurut kamu tuh apa gitu, gue nggak pernah nanya seperti itu. Tapi gue selalu jabarin, gue punya tesis seperti ini ya. Menurut gue dunia akan seperti ini, menurut gue Bitcoin akan ke sini, coba hancurkan tesis gue. Jadi gue pakai itu untuk counter tesis. Tapi ini akan dari data-data di sini kita akan melihat berapa cepat sebenarnya AI ini berkembang ya. GPT-2 ini keluar kalau kita perhatikan ini tahun 2019 ya. Ini kepintarannya itu preschooler ya atau ibarat ini anak TK. Ini dia seperti anak TK yang ngomong masih berantakan, masih ngawur, belum bisa ngapa-ngapain. Dan model ini masih dimiliki sama OpenAI ya. Jadi waktu itu belum dikeluarin ke publik. GPT-3 ini kayak anak SD ya. Ini anak SD. Terus 3,5 yang keluar waktu beta version-nya, gue mungkin salah satu orang pertama yang pakai di Indonesia ya waktu itu. Ini keluar nih di antara 2020 dan GPT-4 ini 2022. Ini yang banyak kalian pakai nih, kalian baru pakai di GPT-4. Ini seperti anak SMA yang pintar ya. Jadi dia dari 2019 anak TK, GPT-4 tuh udah high schooler ya. Ketika dia udah GPT 4,5, GPT yang apalagi 5, itu udah lebih pintar dari kebanyakan ya profesor yang ada di dunia. Dan ilmunya sangat banyak dan sangat besar. Kalian anggap gini, zaman dulu tuh ada library, namanya Library of Alexandria. Kalian anggap kalian punya temen yang kalian bisa tanya, semua hal ya, terhadap manusia punya sejarah, ya, manusia punya ilmu, semua ilmu-ilmu dari biologi, fisika, matematika ya selama mungkin ribuan tahun ke belakang, dan dia bisa jawab dalam instan. Ya. Itu yang kita sebut dengan large language model atau LLM. Jadi buat kalian yang merasa ada di sekeliling kalian yang masih skeptis terhadap AI, ya, masih mau bilang ini teknologi kan dari dulu udah ada teknologi, ini teknologi yang sama aja. Gue akan bikin video ini ya sebagai tesis pribadi gue dan ini kalian bisa putar ulang nanti 5 tahun ke depan. Ini bisa kalian sharingkan ke teman-teman kalian yang nggak percaya, ke keluarga kalian yang masih skeptis. AI itu adalah software yang dia bisa belajar sendiri ya untuk menyelesaikan masalah. Beda dengan software-software dulu. Ya, dia bisa self learning. Nanti gue akan kasih tahu kenapa self learning dari AI-nya sendiri justru akan bisa berbahaya karena perkembangannya akan sangat cepat. Karena kita lihat dari ibaratnya sampai sekarang nih, kita ngomong GPT-5, itu cuma butuh waktu berapa tahun? Cuma butuh waktu sekitar 6 sampai 7 tahun, ya. Dia 6 sampai 7 tahun, itu mengalami pertumbuhan yang eksponensial. Makanya banyak dari nanti expert yang kita lihat di sini, mengatakan sebelum 2030 kita akan reach yang namanya artificial general intelligence. Buat kalian yang mikir masih, "Oh, gue nggak pakai nih AI, gue nggak pernah berinteraksi dengan AI." Ketika kalian Google sekarang, itu yang kalian keluar paling atas, search result-nya adalah dari Google punya AI, Gemini, ya. Ketika kalian buka Netflix, kalian mau nonton, semua rekomendasi yang ke kalian itu AI. Setiap kalian buka iPhone kalian atau buka HP kalian, pakai facial recognition, itu udah pakai AI sekarang. Jadi kalian secara langsung atau mau nggak mau ibaratnya, hidup kalian ini kita udah berdampingan dengan AI. Dan di sini menurut gue ini akan ngambil banyak sekali pekerjaan manusia, ya. Dan sedikit nanti yang bisa bertahan hidup di era AI ini sudah dipakai secara luas. Nah, banyak yang bilang revolusi ini sering terjadi, ya, kayak zaman 1500, 1600 ada Gutenberg Press ya namanya. Jadi ini revolusi teknologi ya kita sebutnya. Nah, revolusi teknologi ini kita kan ngelihat dari tahun 1500 sampai 1600 ya.
Itu Gutenberg Press. Kita lihat juga ada Steel and Railroad ya. Ada industrialisasi. Ini dari setiap ini keluar ya Gutenberg Press, karena buku itu dulu sesuatu yang ibaratnya manusia itu susah untuk bikin ya. Jadi perlu banyak orang, buku itu adalah hal langka. Ketika press dibikin, orang bilang oke, yang bikin buku akan hilang semua. Steel and Railroad juga sama ya. Dan industrialisasi ketika ini mesin ini bisa menggantikan manusia ya. Kita juga di 1800 itu ada tekstil ya. Ini ada tekstil. Ketika mesin tekstil dibikin, orang pada takut, oh ini yang tadinya kerja untuk menjahit baju kemana nanti semuanya. Ya. Jadi revolusi teknologi itu terjadi berkali-kali, dan kita tahu yang paling profound ya, 1980 itu internet. Oke. Jadi banyak kalian mungkin nonton video ini skeptis, kalian pikir oke, AI memang teknologi yang revolusioner, tapi Gutenberg Press ini juga revolusioner, steel dan railroad juga revolusioner, industrialisasi untuk berubah jadi mesin ya, steam engine itu juga revolusioner, tekstil tahun 1800 juga revolusioner, internet juga revolusioner, dan juga katanya dulu ATM itu kan akan gantiin teller, tapi nyatanya teller tetap ada. Itu mungkin argumennya. Cuman gue punya argumen yang berbeda di sini. Di mana AI ini membantu kita untuk berpikir ya. Jadi intelligence, human intelligence yang diganti, ya. Bukan fisik. Dan fisiknya juga menurut gue akan diganti nanti. Tapi yang diubah AI secara fundamental adalah pemikiran manusia. Jadi akan nanti ada gap intelektual, yang pintar akan makin pintar pakai ini, yang nggak ngerti akan ketinggalan. Jadi ini akan disparitas kekayaan akan sangat jauh. Gue adalah pengamat keuangan, jadi gue akan lihat ini dari segi keuangan, di mana kita melihat di sini ya. Ini capital flow ya, banyak berputar di sekitar AI ya. Perusahaan investasi paling besar di Jepang, SoftBank, dipimpin oleh Masayoshi Son, dia investasi besar sekali di OpenAI. Dan ini kita cuma ngomong OpenAI ya. Kita belum ngomong perusahaan-perusahaan AI yang besarnya. XAI punya Elon Musk, kita ngomongin Anthropic ya, mau $1 triliun dia. IPO-nya mau di $1 triliun. Itu akan jadi IPO terbesar sepanjang sejarah ya, barengan nanti sama SpaceX. Jadi capital inflow ini besar sekali ya. Ini satu dunia. Jadi ibarat ini ada uang nih, ini uang, ini satu dunia ini, itu ke AI, cuman ke AI. Kalau teman-teman lihat mau venture capital besar ya, Thrive Capital dan lain-lain, itu semuanya mau Andreessen Horowitz, mau kita ngomong Sequoia, itu semua fokus untuk berinvestasi di AI ya. Dan kalau kalian tanya, kenapa ibaratnya saham-saham di emerging market mungkin Indonesia, Malaysia, atau mungkin kripto atau altcoin yang lain, kenapa nggak naik? Karena semua capital yang ada di dunia itu fokus di AI. Karena ini memang adalah teknologi revolusioner yang terbesar sepanjang manusia. Nah, di AI ini ada konsep yang namanya orders of magnitude. Atau dibilangnya OOM. Nah, ini apa? Ini adalah percepatan. Ya. Ini adalah multiplier yang orang bilang bisa 10 kali. Ya. Ketika multiplier ini terjadi, AI akan jadi super pinter. Kenapa? Karena ketika AI diciptakan, ya kita ngomong misalnya, ini AI diciptakan. AI ini akan bisa bikin researcher AI ya. Nah, ketika researcher AI ini jadi, dia akan bisa bikin AI yang lebih canggih. Ini AI versi 1 ya. Ini AI versi 2. Ya, ini akan bikin researcher yang lebih pintar lagi. Oke, ini akan bisa bikin ya AI versi 3. Dan ini akan bikin researcher lagi. Dia akan bikin lagi AI versi 4. Karena dulu ketika bikin AI yang pertama, researcher-nya manusia. Ketika researcher-nya udah berubah jadi AI, ya. Ini percepatannya di sini terjadi, ya. Kenapa tadi gue bisa bilang dari ibarat anak TK 2019, anak SD ya, GPT-3 tuh bodoh sekali. Kalau teman-teman balik ke model yang kalian pakai, kalian kira canggih di 2022, kalian pakai GPT 3,5, kalian akan tahu itu bodoh sekali gitu. Kalau kalian bandingin dengan Anthropic punya model yang paling baru, itu langit dan bumi ya. Cara dia logical reasoning-nya, cara dia menjawab, dia matematika dasarnya bisa salah gitu. Kalau kita ngomongin GPT 3,5, yang dulu orang bilang canggih, ya. Banyak yang nggak tahu perkembangannya itu cepat sekali ya. Ini jadi kita akan tanyain ya, super intelligence ini kapan? Ketika automated AI research ini terjadi, ini akan jadi kurvanya akan seperti ini ya.
Ketika kurvanya terjadi seperti ini, kita akan melihat artificial general intelligence itu di bawah dalam 5 tahun, ya. Kita akan nanti lihat prediksi-prediksi dari para expert itu seperti apa. Dan ini kita bisa lihat ya, berdasarkan data di sini, tech leader prediction. Kapan kita akan achieve AGI? AGI ini adalah artificial general intelligence. Artinya dia udah bisa menggantikan semua fungsi berpikirnya manusia. Oke. Elon Musk itu target di 2029 ya. Sam Altman dia target di sini. Shane Lack ini founder dari DeepMind ya di 2028. Buat teman-teman nggak tahu, ketika AGI ini udah jadi, semua pekerjaan white collar itu akan hilang. Artinya apa? Pekerjaan kerah putih ya. Lu mau ngomong akuntan, lu mau ngomong lawyer, yang tadinya lu bisa ngedraft berbagai macam surat dan hal ya, itu semua akan obsolete ya. Nggak akan ada gunanya lagi karena semuanya bisa dioptimisasi ya. Jadi ini makanya gue udah ngomong dari bertahun-tahun lalu 2030 ini akan terjadi sesuatu. Kenapa? Karena ini secara dunia mereka akan mau great reset di sini. Ya. Zaman dulu banyak buruh ya, buruh bisa protes. Tapi ketika sudah bisa digantikan oleh general intelligence. Kenapa? Karena general intelligence ini akan dipakai untuk satu hal, yaitu mereka akan develop humanoid robot. Dan ini kalau kalian perhatikan dari perusahaan-perusahaan seperti Figure Robotics ya, kita ngomong Figure di sini. Kita ngomong Tesla, ini semua fokus untuk bikin humanoid robot. Kenapa? Karena ketika robot ini sudah terjadi secara badannya fisik, dan HPP-nya bisa dipukul rendah. Kemarin kan gue sempat pesan tuh buat yang tahun ini dan tahun depan, ya ada Nio namanya, itu masih harganya sekitar 400 sampai 500-an juta. Ketika harganya itu udah cuma 50 juta, ya udah sama kayak lu beli laptop, itu semua pekerjaan pabrik akan digantikan. Ya. Jadi mereka akan lomba untuk pakai AGI ini untuk develop humanoid secepat-cepatnya, dan Figure tuh produksi satu robot setiap jam sekarang. Ya, jadi ini mereka lagi upscaling dari segi manufacturing dan juga production. Ketika gue ngomong ini di 2022, gue inget banget banyak orang skeptis, banyak yang bilang bahwa, oh ini orang cuma fearmonger, oh ini orang bilang AI seperti ini, mana bisa dia bisa gantiin kreativitas. Padahal kalian lihat, bahkan produser musik pun sekarang sudah pakai AI ya untuk bikin musik. Ya, kalian di sini yang nonton ini akhirnya setiap hari sekarang sudah pakai AI, cuman kalian masih belum mengerti cara pakainya seperti apa. Dan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar di dunia, semuanya itu udah kena layoff. Oke, kita perhatikan di sini ya, AI layoff wave ya. Karena gini, Amerika adalah negara dengan capital market paling dalam, negara paling sukses di dunia. Dan reserve currency dunia itu USD. Ini 45.000 jobs hilang ya tahun 2026. Oke. Meta dan Microsoft ya, layoff tsunami ya. Meta 8.000 pekerjaan. Jadi ini perusahaan-perusahaan ya dengan ibaratnya earnings paling besar di dunia, ya laba bersih paling besar di dunia, itu mengalami layoff. Menurut kalian apakah badai ini tidak akan nyampe sampai sini? Kalian terlalu pikir positif ibaratnya ya. Karena gini, sekarang sebagai fresh graduate, kalian mau cari pekerjaan apa? Ya. Ini banyak yang mungkin ngomong, oh ini cuman ngomong. Karena kalian cuman pakainya language model. Kalian cuman ngechat. Ya. Chat itu tahun 2022. Ya. Gua sekarang, lu mau kerja sama gua udah mikir fungsi lu apa. Karena fungsi gua sendiri sekarang sudah mulai hilang gitu. Karena gue bisa training agentic AI gue sendiri. Gue bisa bikin model gue sendiri. Ya. Sekarang ibaratnya zaman dulu orang yang cuma punya ide itu banyak yang dibenci. Kenapa? Karena oh lu cuma punya ide, lu nggak punya kemampuan teknis. Ya. Orang-orang seperti di Y Combinator, ya perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam Andreessen Horowitz, mereka nggak bisa terima biasanya orang-orang cuma punya ide. Tapi sekarang kebalikan, orang yang punya ide itu bisa ngalahin orang yang justru teknis, yang bisa coding. Kenapa? Karena ada AI. Ya. Mereka bisa iterasi sendiri, mereka bisa bikin sendiri. Jadi anak di kosan nanti dalam waktu 3 sampai 5 tahun ya. Ketika kita udah reach yang namanya AGI, kalian tinggal ketik di situ, buatkan saya aplikasi Gojek ya. Nggak perlu tuh pakai semua tim ribuan orang, itu dia akan kerjain sendiri, satu malam mungkin udah beres aplikasi Gojeknya. Dan ini gue juga bukan cuman asal ngomong ibaratnya ya, ini udah terjadi. Kalau kalian tahu ini perusahaan namanya Figma ya. Jadi kita bisa lihat apa yang terjadi di dunia itu dari capital market. Kenapa? Karena market selalu pricing-in hal yang terjadi duluan. Figma ini adalah perusahaan yang gue pakai. Ya, maksudnya ini dipakai sama semua anak-anak gue. Kalau kalian lihat di kantor gue, yang mendesain untuk bikin website dan segala macam, semuanya pakai Figma. Ini sahamnya di 120 IPO, sekarang sisa berapa? 18 ya. Turun berapa persen itu? Oke, dari sini turun ke sini. Kenapa? Karena AI. Apakah salah yang bikin Figma? Enggak. Karena
market tahu dalam 3 tahun lagi ya, lu tinggal chat di dalam Claude Code gitu, atau kalian lihat punya OpenAI, ya Codex ya OpenAI, lu tinggal bilang, "Bikinin gue Figma dong." Gitu. Jadi semua perusahaan kita ngomong software, ini akan jadi tanda tanya ya. Perusahaan-perusahaan software besar ini, kalian nggak usah lihat cuman Figma, kalian coba lihat Duolingo ya. Itu perusahaan belajar bahasa paling besar di dunia, edtech paling besar di dunia. Tapi kalian tinggal tanya ya ke ChatGPT gitu kan. Kalian tinggal pakai mic, kalian kan nanyain, "Ini gimana caranya gue mau belajar bahasa Mandarin?" Jadi ini juga sahamnya hilang, ini hampir mau ke nol sekarang ya Duolingo. Oke. Apakah kalian salah kalau kalian jadi foundernya Figma? Enggak, ini memang dunianya berubah ya. Cuman banyak yang nggak bisa melihat hal ini karena mereka bukan orang dari market finansial, mereka bukan orang yang membahas ini setiap hari ya. Cuman kita-kita yang melihat ini, itu khawatir ya. Khawatir akan berapa banyak pekerjaan yang hilang. Ini perusahaan canggih sekali Figma ini, ya. Sahamnya dari 120 IPO sekarang sisa 18. Karena market udah nggak apresiasi lagi, karena mereka tahu dalam 3 sampai 5 tahun ini semua akan obsolete, akan hilang. Jadi ini adalah trajektori dari AI yang kita bilang tadi. Ini cuman 2012, 2019 mengerti tentang text image ya. 2019, 2024 content generation. Jadi dia keluarin chat ya. Nah ini perception, reasoning, dan action ini yang jadi bahan utamanya nih, aksi ya. Dan near future-nya itu akan jadi physical AI. Ini yang berbahaya yang gue bilang ya. Ini bukan presentasi gue, ini presentasi Jensen Huang ya. Ini yang bikin Nvidia, perusahaan paling besar di AI di dunia sekarang. Kita tuh udah di sini sekarang, tapi teman-teman tuh banyak kalian masih ketinggalan di generative AI ini. Masih buat digital marketing, buat content creation. Yang gue pakai itu udah di sini ya, udah di agentic AI. Ya. Setiap hari. Jadi gue bisa tinggal dia kerja malam-malam, nanti gue akan kasih tunjuk ya hasil kerjaan dia seperti apa. Jadi kalau kalian tanya, "Oh, gue mau kerja dong sama lu. Gue pengen jadi financial analyst tuh." Nggak akan gue pakai. Kenapa? Karena gue udah punya agentic AI gue. Kalian akan lihat ya, mungkin ke depannya karyawan gue akan sisain paling cuma 7. Ya. Cuma 7 karyawan. Dan semuanya itu akan jadi managerial level. Ya. Nanti itu akan pekerjaan-pekerjaan yang gue kasih sharingkan ke kalian. Dan perusahaan yang dengan 7 orang. Ya. Dulu itu gue inget banget, ketika 2019 ya, zaman gue bikin perusahaan, gue punya perusahaan, waktu itu sekitar 130 karyawan gue. Dan sekarang, itu sekitar 20 karyawannya. Tapi dengan bantuan dari AI, pekerjaan itu sama ya, kayak orang 130. Output-nya itu tidak bisa dibedakan. Jadi nanti ke depannya bisa cuma 1 orang ya. Nanti percaya gue akan ada perusahaan 1 orang ya, 1 orang billion dollar company. Jadi cuma 1 orang nanti yang akan kerjain ya. Ini akan jadi disparitas wealth terbesar yang kalian pernah lihat sepanjang sejarah manusia. Nah, tapi untuk nyampe sini, AI itu punya beberapa problem ya. Satu ya adalah computing problem. Computing ini apa? Perusahaan akan jadi hyperscaler di data center ya. Dunia ini arahnya akan ke sini ya. Yang kedua itu cyber security. Karena ketika itu agentic AI ini bisa lepas ya. Ini akan jadi cyber security problem di dunia yang akan nanti trigger geopolitik problem. Dan ketiga ya, ini akan terbitin masalah geopolitik. Kalau kalian tanya, kenapa uangnya semua ke AI? Ya, kenapa uangnya udah nggak ada lagi ke kripto? Kenapa udah nggak ada lagi ke saham-saham yang lain? Karena jawabannya ini adalah lomba geopolitik. Siapa negara yang sampai AGI pertama akan menguasai dunia? Kenapa? Dia akan tanya AGI-nya untuk ngapain next-nya. Ketika mau perang nih, misalnya Iran, Hormuz, Amerika, Israel, yang punya AGI ini akan menang langsung perangnya. Ya. Dia langsung akan hitung berapa langkah ke depan, apa yang akan terjadi. Ya. Semua negara akan ngejar ini. Ya, dan 2 negara paling besar yang kemungkinan paling dekat ke sini adalah Amerika dan Cina. Jadi mereka akan gelontorin semua duitnya untuk computing ya, untuk bikin data center, untuk bikin energy grid. Ini udah terjadi sekarang ya. Ini gua taunya terjadi sekarang kenapa? Karena ya balik lagi gua pengamat finansial dan semuanya bergerak secara finansial duluan sebelum kalian publik itu tahu ya. Kalau kalian tahu perusahaan Bitcoin itu ada 2 ya. Ada perusahaan seperti MicroStrategy yang beli-beliin Bitcoin dan ada perusahaan yang menambang Bitcoin. Nah, ada yang tahu nggak apa kabar sekarang penambang Bitcoin sekarang? Mereka jadi perusahaan yang jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena mereka berubah, ya. Nah, ini menarik kan di sini. Ini adalah perusahaan namanya Core Scientific. Kalau kalian tahu, Core Scientific ini adalah Bitcoin miner dulunya. Ya, mau itu perusahaan Iren, ya, Mara. Ini dulunya semua Bitcoin miner, ya. Perhatikan di sini, high density collocation.
scalable, energy efficient data center design for designated AI. Jadi semua mesinnya dirubah buat AI. Ini kenapa kripto duitnya udah nggak ada lagi, ya. Karena semua miner Bitcoin itu berubah ya. Ini kan tadinya nambang Bitcoin nih. Ini dipakai buat AI sekarang. Kenapa? Karena ini udah mandat dari negara untuk yuk kita lomba lawan Cina. Karena siapapun yang nemuin super intelligence atau general intelligence pertama akan menguasai satu dunia ini. Ya. Jadi ini unprecedented race. Ya. Ini lomba benar-benar satu dunia. AI ini gue lihat mirip seperti bom nuklir ya. Ini ibaratnya zaman Oppenheimer. Ketika ini terjadi, lu bisa hancurin sistem manapun ya. Kalau ketika AGI lu udah jadi, ya, semua sistem bisa akan lu bobol nanti. Semua keamanan negara US, Cina, semua data-data di bank sentral bisa lu bobol nanti. Jadi ketika udah terjadi ya, orang yang punya akses ke sini atau tahu cara menggunakannya kan punya kepintaran 100 kali lipat. Sedangkan yang nggak pakai ya dia kan di sini aja. Kan dari awalnya udah pintar nih bodoh nih. Ya, yang pintar ini nanti ke atas ke gedung itu, ya, ke langit. Yang bodoh ini stay. Dan yang semua gue ngomong di sini adalah realita ya. Kita lihat ya, ini Forbes list ya. Semua ya, ini kekayaan ini dibikin karena AI ya. Mau Amazon, xAI, Gemini ya. Ini ada SpaceX, nanti dia akan semuanya pakai AI ya. Teslanya itu akan bikin humanoid fokus untuk tadi ya, ngubah dari agentic ke fisik. Itu yang kalian harus hati-hati karena kalau masih agentic itu yang diganti kera putih. Tapi ketika udah jadi humanoid ya, itu yang blue collar worker semuanya diganti. Dan ini udah terjadi. Ini wealth gap sekarang udah 800 billion ya, bahkan lebih cepat nih hari pagi ini. Ini uang unprecedented yang nggak pernah dilihat dalam sejarah manusia ya. Ketika ini terjadi, disparitasnya akan makin jauh lagi. Jadi dunia ini akan dikuasai oleh teknokrat. Ya, ini akan jadi elit baru. Nah, mungkin banyak dari kalian masih skeptis ya. Apa benar sih AI itu bisa kerja beneran sendiri? Gue pengen tunjukin kalian ini ya. Ini adalah financial model. Ini kalian nggak usah tahu buat apa. Ini financial model yang gue bikin ya waktu itu. Biasanya untuk gue bikin model seperti ini dibutuhkan waktu mungkin 3 hari pekerjaan gue dengan fokus ya mungkin sehari itu 8 jam lebih. Kalian tahu nggak ini cuma dibikin 1 jam ya sama agentic AI gue. Dia bisa hitung semuanya. Gue langsung minta Sharpe ratio 1 tahun, 3 tahun. Ini ribuan rumus yang masuk dalam Excel-nya ya. Betanya berapa, tracking error-nya berapa ya. Ini lengkap semuanya. Jadi gue bisa masukin nih Fama and French modelnya, 5 factor-nya, market risk premium, size factor, value, momentum. Ini semua dia akan record ya. Tapi ini cuma salah satu salah satu tab ya. Ini banyak sekali kiri kanan. Cuman ini gue harus tunjuk kalian ini bukan gue yang bikin lagi. Tapi ini dibuat sama AI ya. Jadi si SPX ini yang Ireland S&P 500. Gue mau hitung gitu loh. Modelnya seperti apa dan ini dibikin sama AI. Jadi kalau lu mau datang ke gue, oh gue mau kerja dong ya, gue mau bantu lu ngelola duit lu, gue pengen jadi analis lu mau jadi analis di mana? Fungsi lu apa? Ya gue nggak butuh analis lagi, mending gue pecat semuanya. Dan udah gue lakukan gitu. Jadi analis gue AI sekarang. Udah nggak butuh, karena gue yang kasih tahu parameternya apa aja dan silahkan kerja sendiri. Dia bisa tarik langsung, dia connect ini, source-nya dari Bloomberg nih, fact set dari quant. Ini pakai dia connect ke Bloomberg gue langsung, buat apa gue pakai lu lagi, ya. Dan ini menurut gue akan bikin capital market juga akan lebih efisien ya. Dan kemungkinan efficient market hypothesis akan terjadi. Kenapa? Karena ketika semua orang bisa mengakses ini, semua orang ngerti cara pakainya. Tidak ada lagi edge dalam market, tidak ada lagi alpha di dalam market. Semuanya akan base-nya indeks semua. Jadi buat semua yang merasa pekerjaan dia mungkin di hedge fund itu aman, oh karena gue orang private equity, gue aman. Gue bisa bikin investment banking model, gue aman. Enggak ya, semua lu di high finance juga akan digantiin. Kenapa? Karena gue aja kadang bingung, fungsi gue kerja lagi apa? Karena gue bisa kasih semua kerjaan gue ke agentic AI gue. Nah pertanyaannya sekarang gimana kita caranya survive ya? Cara kita bisa survive di era AI, kita harus fokus ke sesuatu yang ada human touch. Tadi gue bilang, kenapa karyan gue tetap ada 7? Karena perlu ada akuntabilitas dari manusia. Karena kita nggak bisa salahin AI kalau dia salah. Ya. Jadi human touch itu apa? Satu, yang menurut gue akan selalu ada leadership.
dan empati. Kalian harus kembangin soft skill kalian justru. Kenapa? Karena skill teknis, financial modeling tadi gue tunjukin ke kalian, itu kerjaan gue selama 3 hari loh, dia beresin sejam langsung beres. Ya gue tinggal tidur doang, gue suruh kerja malam, dia akan kerja, sudah beres. Ya, jadi leadership dan juga empati. AI itu bisa kerjain teknis seperti tadi, dia bisa bikin financial model, tapi dia lack sesuatu, dia nggak punya yang namanya visi. Ya, visi dan gue sebutnya sini judgment. Musik produser itu bisa minta tolong untuk ibaratnya AI bikin ya lagu untuk dia, tapi taste itu tetap manusiawi ya. Taste itu tetap dia yang harus pilih, ini mana yang bagus, mana yang enggak ya. Dia bisa bikin financial model, tapi ujungnya judgement gua ya, apakah ini untuk eksekusi ini atau enggak. Dia bisa hitung ya segala macam ya. Misalnya gua punya total portfolio berapa, gua kasih, "Oke, lu hitung ya half Kelly-nya berapa." Ya, Kelly adalah Kelly Criterion, itu sebuah formula untuk investasi, gue tinggal tanya, ya half Kelly-nya berapa, position sizing yang gue harus masuk ya. Dengan risk sekian, gue bisa dapetin expected value berapa. Itu dia bisa hitung, tapi judgement-nya untuk gue eksekusi ordernya tetap gue pribadi. Ya. Visinya ya, portofolionya mau seperti apa tetap gue pribadi ya. Gue mau risk adjusted return-nya berapa, gue mau target Sharpe ratio-nya berapa, Sortino ratio-nya, Kalmar ratio-nya berapa, tetap gue pribadi ya. Visi dan judgement tetap gue. Tapi eksekusi semuanya, oke lu run financial modelnya, bikin semua skenario. Itu udah bisa AI sekarang. Dan yang ketiga ya, lu nggak boleh ngelawan, lu harus adaptasi ya. Ini AI akan banyak pekerjaan baru ya, prompt engineer akan baru. Ini akan ada misalnya kalau AI digital creator. Jadi gue bilang tadi, ketika ada otomisasi, akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang keluar dari teknologi yang baru. Jadi teman-teman nggak usah takut selama bisa adaptasi. Tapi jangan dilawan. Ya, jangan nanti protes bikin anti AI protes ini akan ada dalam 10 tahun lagi ya. Lu pause video ini, potong video ini, ya, putar nanti 2036. Entar orang akan di jalanan. AI ini mengambil kesejahteraan kita. Pasti akan terjadi, ya. Dan akan ada juga ya nanti AI ethics ya dan risk analysis. Balik lagi ini yang ada human touch-nya, jadi ethics ya, sesuatu yang manusia ya punya judgment. Jadi kalian harus ini soft skill. Oke. AI ini akan tenang aja, ini akan bikin pekerjaan-pekerjaan baru juga untuk orang-orang yang bisa adaptasi. Jadi buat kalian yang masih gue harap yang nonton ini Gen Z ya. Karena biasanya kalau udah lebih tua tuh udah lebih susah untuk belajar karena mereka punya pride-nya sendiri. Tapi buat kalian masih Gen Z yang egonya itu masih bisa diredam, masih bisa dengerin orang, dengerin gue ya. Adaptasi, ini kalian bisa jadi prompt engineer, bisa jadi AI arsitek nanti juga, AI digital creator, bisa jadi AI ethics dan juga risk manager. Akan banyak nanti pekerjaan-pekerjaan baru yang keluar dari field dari AI ini. Jadi jangan sebagai manusia kita putus asa, kita harus fokus untuk menjadi yang lebih baik. Ibaratnya karena setiap kali gue lihat revolusi gini, kenapa cuman ibaratnya orang luar negeri ya yang bisa berevolusi? Kenapa mereka doang ya? Kenapa cuma di luar negeri yang mereka aktif untuk bikin AI, aktif untuk jadi prompt engineer, aktif untuk jadi AI ethics ini? Gue belum melihat ada pekerjaan seperti ini di Indonesia, ini udah ada di luar negeri ya. Karena menurut gue anak bangsa juga bisa ya. Gak cuma mereka yang bisa berinovasi, tapi kita juga bisa berinovasi. Hidup itu kalian harus tahu, hidup itu memang nggak adil ya. Kita nggak bisa ngerubah cara flow dunia ini bekerja ya. Tapi kita bisa melihat dari diri kita sendiri, apa yang bisa kita improve. Kita memang nggak bisa ngelawan sistemnya, tapi kita bisa jadi sedikit aja ya, sedikit lebih pintar. Gue bikin ini, semua ini bukan untuk nakut-nakutin kalian ya. Kenapa gue bikin cara survive ini ya? Cara ini pekerjaan-pekerjaan baru gue kasih tahu di sini. Karena gue pengen kita bisa naik kelas bareng. Ya. Semua yang nonton gue di sini, gue peduli sama kalian dan gue pengen kita naik kelas bareng. Ya. Ini bukan untuk nakut-nakutin kalian, ini bukan buat fear mongering, ini memang data, fakta, dan apa yang terjadi di dunia ini. Ya. Karena banyak kan selalu yang potong-potong video gue untuk bilang, oh ternyata gue tuh benar. Kenapa? Karena gue selalu ngeliat data. Ya. Dari gue pelajarin data, gue pelajarin historis dari manusia, kita bisa dapat gambaran sedikit ya, masa depan itu akan seperti apa. Karena gue lihat tadi, Gutenberg Press itu mereka protes. Karena gue lihat tadi, pas tekstil mereka protes. Pas kuda diganti jadi mobil Henry Ford, mereka protes juga. Nanti ketika pekerjaan semuanya diganti AI, tapi ada pekerjaan baru nih. Buat yang adaptasi mah aman. Tapi yang nggak berhasil adaptasi, mereka kan protes lagi. Ya, anti-AI protes nanti. Jadi semoga kalian bisa mencerna video ini, kalian tolong sharingkan ke orang-orang yang masih skeptis, buat
teman-teman kalian ya. Karena waktu kalian ini nggak banyak lagi ya. Sebelum 2030 harusnya kita udah reach AGI.